Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit tutorial nih tentang gimana cara membuat video interaktif dengan menggunakan CMS Edpuzzle. So, stay tune ya. Pertama-tama kita buka dulu web browser kita dan cari Edpuzzle. Terus kalau udah ada diklik itu kita bisa login terlebih dahulu, bisa sebagai siswa atau sebagai guru. Di sini saya udah login. Gini, di sini klik create class, terus namakan sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini saya namain Math Class kelas 7 semester 1. Terus langsung aja klik create class, nanti udah ada kelasnya. Ini tuh bisa terintegrasi sama LMS yang lain yang banyak. Nah, setelah itu kita bikin kontennya terlebih dahulu. Nah, kontennya ini tuh tinggal diklik di bagian kanan atas, upload video atau apapun yang mau dibuat, lalu tinggal ambil dari bahan yang udah ada. Oke, sekarang lagi menunggu, saya mau jelasin dulu bahwa Edpuzzle ini tuh bisa diintegrasikan dengan banyak LMS, salah satunya itu adalah Classroom. Nah, di sini kita masih menunggu hingga proses uploadnya selesai ya, sampai 100%. Setelah semuanya terupload dengan sempurna, tampilannya akan seperti ini. Lagi preparing, setelah selesai preparing, bisa langsung kita klik aja dan kita edit. Ya di edit ini bisa kita edit videonya, di cut atau di voice over dan diberi pertanyaan. Yang mau saya contohkan di sini adalah cara memberi pertanyaannya. Kita bisa langsung pilih aja waktu di mana kita mau naruh pertanyaannya. Di sini saya contohkan aja pilihan ganda terlebih dahulu. Pertanyaan itu misalnya apa itu saham. Lalu diberi pilihan dan di checklist salah satunya pilihan yang benar, lalu kita bisa langsung move on ke pertanyaan berikutnya. Saya contohkan pertanyaan yang lain yaitu open-ended question, di mana ini tuh anak-anak bisa menjawab sesuai dengan pikirannya sendiri gitu. Jadi di sini saya contohkan pertanyaannya, apa yang dapat kamu simpulkan gitu dari video yang ada gitu. Nah, setelah itu kita juga bisa kasih note. Nih di sini kita contohkan misalnya ada yang pengen kita highlight dari video yang kita buat, misalnya kita kasih note apa gitu. Nah, di sini saya contohkannya note-nya itu adalah jadi itu adalah sifat-sifat dari pengurangan bilangan bulat. Tuh. Nah, banyaknya pertanyaan yang kita buat itu bisa kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita dan durasi videonya. Ini setelah selesai kita tinggal klik finish aja. Lalu di sini kita bisa dilihat previewnya. Di sini ada 2 pertanyaan yaitu multiple choice dan open-ended question. Nah, di sini bisa dilihat previewnya. Setelah itu jadi selain video yang kita buat, kita juga bisa ambil video-video yang udah ada di YouTube. Misalnya dicari aja bilangan bulat. Nah, di sini kan ada banyak video-video, kita ambil sesuai kebutuhan kita yang menurut kita paling sesuai. Lalu ini bisa kita edit dan kita sesuaikan pertanyaannya dengan kondisi kelas kita. Nah, untuk caranya sendiri itu masih sama seperti yang tadi sudah saya contohkan, yaitu tinggal diklik edit dan dipilih di menit-menit keberapa akan ada pertanyaan. Nah, untuk caranya sendiri itu masih sama seperti yang tadi sudah saya contohkan, yaitu tinggal diklik edit dan dipilih di menit-menit keberapa akan ada pertanyaan. Lalu seperti yang sudah saya singgung di sebelumnya, di sini bisa terintegrasi dengan LMS yang. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Namalia Aprilianti dari Pendidikan Matematika FKIP Untirta. Di sini saya akan memberikan video tutorial bagaimana membuat game dari CMS EducaPlay, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran matematika. Baik, mari kita simak video tutorialnya. Yang pertama, kita di sini menuju ke laman Google, kemudian kita mencari EducaPlay. Nah, setelah sudah mencari, kita klik saja EducaPlay yang lambangnya hijau. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini jika sudah masuk ke laman EducaPlay. Kemudian di kanan atas di sini terdapat login, kemudian new game. Kita di sini login terlebih dahulu. Nah, jika sudah mempunyai email dan password, kita bisa mengetiknya di sini. Jika belum, di sini terdapat login with Google, kemudian Microsoft, kemudian Facebook. Kita login saja with Google. Kita pilih akunnya. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya jika sudah masuk ke akun Google kalian. Kemudian di sini kita new game karena kita ingin membuat gamenya. Nah, di sini terdapat beberapa game, yes or no, kemudian ada 4D jumps, kemudian ada video quiz, riddle, math quiz, dan lain sebagainya. Karena di sini saya akan membuat tutorial yes or no game, maka kita klik saja yes or no. Nah, jika terdapat tampilan seperti ini adalah fitur AI yang dimana jika kita ingin langsung membuat soal-soal tanpa harus kita cari dulu soal apa yang ingin kita buat, itu bisa sekali dengan cara kita masukkan kata kuncinya seperti bilangan bulat atau bilangan berpangkat. Nah, di example sininya kita bisa mengklik atau mencari dengan kata kunci bilangan bulat atau bilangan berpangkat. Nah, itu nanti AI-nya bisa langsung mengenerate dan nanti soal-soalnya itu bisa langsung dipilih soal mana yang ingin dipakai dan ingin tidak dipakai. Kemudian di sini, karena di sini saya sudah membuat soal-soal untuk yes or no game, terdapat 10 soal. Jadi kita di sini X saja. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini jika sudah ingin membuat gamenya. Di sini terdapat card, yang mana cardnya ini bisa diisi soal-soal yang ingin kita berikan kepada murid-murid nanti. Karena di sini saya sudah membuat, kita salin saja soal-soalnya. Nah, di sini di tanda bulat ini terdapat kata yes, kemudian jika kita klik akan berganti menjadi tanda no. Kemudian jika kita klik lagi akan terganti menjadi kata boot. Karena pernyataan ini salah, maka kita ganti ke no. Nah, sudah. Jika kita ingin menambahkan soalnya, kita di sini bisa mengklik tanda tambah di samping kata add card. Nah, nanti akan bertambah kartunya. Di sini soal kedua, kita langsung pindahkan saja soal keduanya. Karena pernyataan ini benar, maka kita yes. Kemudian kita tambah lagi kartunya untuk bisa menambahkan soalnya. Kita pindahkan lagi soal yang sudah dibuat. Nah, karena pernyataan ini benar, maka yes. Nah, nanti kalian bisa membuatnya sampai 10 soal atau 15 soal ke bawah. Nah, kita buat 3 soal terlebih dahulu. Jika sudah, di sini ada menu read, kemudian option, information, dan preview, kemudian publish. Di sini optionnya terdapat clips, time. Kemudian di sini bisa juga diberikan background. Kemudian di sini juga soalnya kita bisa public, kemudian unlisted, kemudian just me juga bisa kita public saja. Kemudian langsung ke information saja. Nah, di sini kita bisa mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh murid-murid nanti. Kemudian di sini title-nya kita bisa masukkan bilangan bulat. Deskripsinya bilangan bulat kelas 7. Recommended age-nya bisa dari umur berapa, kita ambil saja umur 9 tahun atau 10 tahun saja. Kemudian knowledge area-nya matematika, karena ini bilangan bulat, masuk ke dalam matematika. Age-nya di sini kita bisa tambahkan bilangan bulat. Kemudian jika sudah,
bahasanya sudah, title-nya sudah, deskripsinya sudah. Jika sudah diisi semua, kemudian kita ke preview untuk melihat apakah soalnya sudah jelas atau belum. Jika belum, kita bisa kembali lagi ke menu create untuk membenarkan jika terdapat soal yang salah. Klik preview, mulai. Bilangan bulat 0 adalah bilangan positif, tidak. Kemudian semua bilangan negatif lebih kecil dari 0, ya. Bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif, ya. Nah, jika sudah benar, maka kita bisa langsung mempublish soal-soal yang telah kita buat. Kita klik publish. Nah, setelah sudah mempublish, kita bisa see activity. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita bisa membagi hal ini melalui Google Classroom atau Microsoft Teams, kemudian bisa juga ke LTI. Kemudian kita juga bisa membagikannya lewat link. Nah, jika sudah, kemudian jika kita ingin melihat apakah murid-murid itu sudah mengerjakan atau belum, kita bisa langsung klik gambar orang. Kemudian di sini terdapat my games, my challenge, my quiz, my favorite, report, inbox, notification, my plan, phone, setting, logout. Kita klik saja notifikasi. Nah, di sini nanti jika sudah siswa mengerjakan, nanti terdapat notifikasi di sini. Mungkin cukup sekian penjelasan video tutorial Yes or No Game pada web Educaplay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Maths, di sini saya akan memberitahu cara pembuatan game Froggy Games menggunakan website Educaplay. Pertama-tama kita masuk Chrome, setelah masuk Chrome kita cari Educaplay. Nah, udah gitu, setelah mencari Educaplay, kita scroll, nah kita klik Educaplay, Froggy Game di Educaplay. Nah, pertama-tama kita masuk ke website Educaplay, lalu klik login apabila belum punya akun, dan masukkan email yang kita punya. Nah, setelah itu sign up. Nah, setelah memiliki akun, untuk membuat gamenya, kalian bisa klik new games dan bisa pilih game yang ingin kalian buat di sini. Di sini saya akan membuat game Froggy Games. Setelah itu bisa masukkan elemennya. Itu contohnya bilangan bulat. Nah, setelah selesai memasukkan soal dan jawabannya, nah untuk jawaban salah dan benar tinggal klik saja seperti ini, rubah tanda ini benar dan ini salah. Setelah itu isi informasinya. Di sini dibikin bahasanya bahasa Indonesia, terus buat judul, terus buat deskripsinya, terus pilih umur di sini dan pilih elemennya yaitu matematika. Setelah selesai, kita teks dulu ininya. Ini tinggal ketik aja dari matematika dan bilangan bulat. Setelah itu bisa langsung publish. Nah, kalau sudah terchecklist begini berarti sudah terpublish. Nah, setelah sudah terpublish, kita bisa bagikan linknya. Ini linknya tinggal salin dan bagikan ke WhatsApp, atau bagikan langsung ke Google Classroom atau Microsoft Teams. Dan untuk itu bisa langsung main di Create Challenge. Di sini seperti ini gamenya. Nah, gamenya seperti ini. Setelah dia sudah jadi, tinggal klik mulai dan mainkan.
Dan kalau benar, dia tidak akan kejebur. Kalau salah, dia bakal kejebur. Ini dan nyawanya akan habis. Kalau habis, maka dia akan game over. Dan ini nilai yang didapatkan sisanya. Melihat skor, klik ini, performance. Nah, langsung kelihatan skornya dan nama siswanya. Lalu skor bisa di-download.